Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Hari ini kita mulai kembali belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Masih di bab 1, kita lanjut ke part 2, materi lanjutan dari part 1 yang kemarin. Hari ini materinya adalah semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Pada slide kedua ini, tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Poin yang pertama ada nilai semangat pendiri negara. Semangat adalah arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan tertentu, yaitu semangat para pahlawan dalam melakukan perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka. Semangat kebangsaan ini harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Jadi bukan hanya beberapa golongan saja ya, melainkan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini harus tumbuh dalam diri untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Seseorang yang memiliki rasa kebangsaan Indonesia akan memiliki rasa bangga sebagai warga negara Indonesia itu sendiri. Kebanggaan itu bisa kita rasakan, misal ketika kita mengikuti upacara bendera di sekolah. Hal itu mengingatkan kita bahwa para pendiri negara memperjuangkan negara Indonesia. Bagaimana sih para pendiri negara dulunya itu memperjuangkan bangsa Indonesia itu seperti apa? Pastinya butuh tenaga, waktu, dan pikiran dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dengan mengikuti upacara tersebut, kita mengingat kenangan-kenangan para pendiri bangsa Indonesia. Semangat kebangsaan disebut juga nasionalisme atau patriotisme. Mungkin kalian ada sebagian yang udah mendengar ya kata nasionalisme dan patriotisme. Apa sih itu nasionalisme dan patriotisme? Ya, tentunya itu beda ya. Tapi ini memang hampir sama, cuma kalau kita perdalam lagi itu artinya beda. Dan kita harus tahu apa sih itu perbedaannya, apa saja nasionalisme dan patriotisme itu seperti apa. Kita akan belajar perbedaan nasionalisme dan patriotisme. Nah, pengertiannya, nasionalisme adalah faham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi harus diserahkan kepada negara. Contohnya, menghormati guru, melestarikan budaya, menggunakan produk dalam negeri. Ini sengaja Ibu bold ya, ada kata yang di bold yaitu kesetiaan sama rasa rela berkorban. Ini sengaja Ibu bold biar kalian ingat ketika kalian ingat nasionalisme, melihat kata nasionalisme, langsung kalian ingat kata kunci yang udah Ibu bold ini, yaitu kesetiaan. Ingat kata kuncinya ya, kesetiaan. Kalau patriotisme, kata kuncinya rasa rela berkorban. Faham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi harus diserahkan kepada negara. Contohnya di sini ada nasionalisme, menghormati guru atau orang tua kita. Dari namanya saja ada setia. Berarti kalau yang namanya setia, otomatis kita akan menghormati atau menghargai seseorang tersebut. Yang kedua, melestarikan budaya. Jadi kita setia terhadap budaya Indonesia. Kita nggak berpaling ke
budaya luar atau budaya lain. Jadi dari sini melestarikan budaya kita lebih penting daripada menirukan budaya luar. Yang ketiga, menggunakan produk dalam negeri. Selanjutnya di sini ada patriotisme. Apa sih itu patriotisme? Yaitu sikap yang bersumber dari perasaan cinta tanah air sehingga menimbulkan rasa rela berkorban untuk bangsanya. Contohnya, mengikuti pramuka, palang merah remaja, upacara bendera. Yang kedua, membantu pekerjaan orang tua. Yang ketiga, menjaga keamanan negara. Contoh yang nomor pertama, yang nomor satu, itu ada mengikuti upacara ya. Contohnya upacara 17 Agustus 1945 itu kan upacara kemerdekaan ya. 17 Agustus di tahun ini misal dirayakan di hari Minggu bertepatan di hari libur. Otomatis kita harus meluangkan waktu, tenaga untuk mengikuti upacara tersebut. Upacara dilaksanakan di sekolah misal. Nah, berarti otomatis dari rumah kita ke sekolah, meluangkan waktu, meluangkan tenaga, itu membutuhkan pengorbanan. Tidak semata-mata kita diam aja, tapi memerlukan pengorbanan. Nah, luangan waktu, tenaga, itu yang disebutkan dengan pengorbanan. Begitu juga membantu pekerjaan orang tua. Jadi ada aktivitas yang dikerjakan. Tidak sekedar paham, beda ya. Tidak sekedar paham seperti nasionalisme atau cuma cinta, tapi ini lebih ke tindakannya. Bagaimana pengorbanannya. Nah, yang ketiga juga menjaga keamanan negara. Misal ada maling di suatu daerah. Nah, kita ketika melihat itu, kita perlu atau kita wajib membantu agar maling itu ketangkep, misal gitu ya. Jadi biar negara kita tuh aman. Dan itu kan membutuhkan yang namanya bantuan, pengorbanan. Tidak semata-mata kita cuma diam aja, tapi ada aktivitas, ada perbuatan, ada hal yang harus dikerjakan. Jadi gitu ya perbedaannya. Nasionalisme ini faham, kata kuncinya kesetiaan. Patriotisme ini tindakan, kata kuncinya rasa rela berkorban. Ada aktivitas atau perbuatan yang harus dikerjakan. Kita lanjut pada komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen itu sendiri adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, perhatian, dan setia. Para pendiri bangsa dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi, yaitu yang pertama, mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan. Jadi, meskipun bangsa Indonesia itu multikultural, ya artinya banyak budaya, ras, bangsa, agama, suku, warna kulit yang berbeda-beda, tetapi perbedaan itu justru yang menyatukan, bukan malah menjadi pertikaian. Jadi yang pertama diutamakan itu adalah semangat persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuannya seperti apa? Yaitu persatuan Indonesia, bahasa yang satu bahasa Indonesia, tanah air yang satu tanah air Indonesia. Jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, itu betul-betul dimaknai dalam kehidupan. Jadi perbedaan bukan untuk jadi bahan pertikaian, melainkan sebagai penyatuan kita dari berbeda-beda budaya. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia.
Kalau kita udah cinta, berarti kita punya rasa memiliki yang tinggi. Misal kita pergi ke luar negeri, kita meskipun pergi lagi ada di luar negeri, tapi jiwa kita, raga kita sebagai bangsa Indonesia itu akan selalu melekat meskipun kita sedang tidak ada di negara kita Indonesia. Jadi budaya kita tuh akan selalu tertanam. Kemanapun itu, jiwa bangsa Indonesia kita tuh selalu ada, jadi nggak terpisah, tidak hilang budaya Indonesia ketika kita ada di negara lain. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Yang keempat, mendukung cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa Indonesia yang seperti apa, yaitu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat di alinea yang keempat, yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Tujuan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat itulah yang merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang kelima, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Kenapa sih Pancasila itu penting bagi kehidupan kita? Yang pertama, selain sebagai pedoman hidup, Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah final. Artinya, Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional yang diterima luas oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh suatu badan, yaitu PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat atau biasa disebut dengan demokrasi yang pernah kita pelajarin sebelumnya ya, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Jadi semua kesejahteraan kebijakan rakyat itu merasakan, bukan hanya di beberapa golongan saja. Yang ketiga, Pancasila adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap warga negara harus memiliki kesetiaan penuh kepada Pancasila sebagai bentuk nyata di kehidupan sehari-hari. Jadi nilai-nilai Pancasila yang 5 itu wajib kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak, itulah materi kita di bab 1 mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Silahkan kalian review, kalian ulangi lagi mulai dari part 1 sampai part 2, dipahami, dipelajari. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya Siti Masito pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.